Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat hadir kepada Ustadz Zain Muhammad Al-Hadi ke studio Unpacking Indonesia. Kita hari ini ingin bicarakan tentang hikmah Ramadan. Sebelumnya kita sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Fuad. Hari ini kita bersama Ustadz Zain Muhammad Al-Hadi. Ustadz Zain ini punya majelis juga, yaitu majelis zikir. Mazidi ya. Itu setiap minggu ya Ustaz, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali majelis ini selalu ada acara yang langsung dipimpin oleh Ustadz Zain. Nah, kali ini kita mengundang Ustadz Zain ini berkaitan dengan kebetulan kita memasuki bulan Ramadan. Tentu hikmah-hikmah apa saja ketika kita memasuki bulan Ramadan yang bisa kita ambil manfaatkan dari Ramadan ini. Tentu utamanya untuk melakukan perbaikan diri ya Ustadz ya. Betul. Nah mungkin Ustadz ini mungkin kita mulai dari gerbang taubat ini Ustadz. Ya. Bagaimana? Orang kan bilangnya, oh kita sudah bertobat. Bagaimana sebenarnya memasuki pintu taubat itu ya? Iya. Atau kita Ustadz istilahkan gerbang taubat itu. Betul. Silakan Ustadz. Jadi gerbang taubat ini Ramadan ini. Iya. Di bulan ini tuh kayak diobral itu. Iya. Taubat ampunan Allah berikan. Jadi kita namakan gerbang karena memang di bulan Ramadan ini terbuka untuk bertaubat. Ya. Dan ada proses juga. Ya. Untuk bisa taubat tuh mesti menyesal. Ya. Terus tidak melakukannya tidak dengan hobi. Ya. Kalaupun itu diampuni juga. Ya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, sebarkan. Kasih tahu semua manusia bahwa aku Tuhan yang pengampun dan menyayangi. Ada orang kan mengampunkan, memaafkan, diomelin ya. Ini Tuhan enggak. Dimaafkan, diampuni dan disayangi. Subhanallah. Dia senang kalau ada yang tobat itu. Senang dia. Disambut benar-benar. Dia Rahmanur Rahim. Ini yang mesti kita sebarin. Orang yang suruh Nabi sebarkan. Nah ini kita sebarkan media ini. Melalui media ini. Jangan putus asa. Allah itu selagi nyawa masih di badan, diampuni. Dia sendiri menyatakan itu. Dia bilang rahmatku lebih berperan daripada marahku. Lebih menonjol. Luar biasa kita punya Tuhan ini. Rahmanur Rahim. Jadi Allah tuh sayang kali sama semua ini. Yang dari semua penduduk dunia yang paling banyak ini, yang menghamba kepada dia tuh nggak banyak. Jadi arti ibadah itu sebenarnya menuruti. Di antara menuruti itu menghamba, sholat kembali ke menurut. Jadi kalau kita Abdullah, hamba Allah, orang yang nurut sama Allah. Jadi surat Yasin, Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Wahai manusia, aku sudah peringatkan. Jangan turuti setan. Itu musuhmu yang paling berat. Jadi kalau kata ibadah itu setan itu bukan menyembah. Menuruti. Nah jadi kita juga kalau ibadah pada Allah bagian dari menurut. Inna sholati wa nusuki. Udah aku nurut sholatku semua kegiatan untukmu ya Allah. Kan gitu. Akan itu tujuan. Nah untuk mencapai tujuan ini ada Allah berikan sarana-sarana. Puasa untuk mendekat dan sebagainya. Sholat untuk mendekat. Nah sekarang puasa ini artinya apa gitu? Tujuannya apa? Arti puasa memang menahan. Tapi apa yang ditahan? Tidak makan, tidak minum. Itu sarana kedua sebenarnya. Asal puasa itu menahan pikiran dan perasaan. Sebab timbulnya keinginan dari pikiran dan perasaan. Banyak angan-angan, timbul ingin berangan-angan, terus menghayal. Tapi kalau pikiran ini dipuasakan, ditahan. Ini ditahan,
kecuali yang kepada Allah, yang hablum minallah, yang hablum minannas dan sebagainya itu ditahan. Nahannya di pikiran. Jadi kalau kita tahan di pikiran seperti kiper, penjaga gawang. Kalau dia berdiri di dalam garis, sudah gol. Gol, ya. Kalau di depan garis, masih dalam pikiran sudah ditahan. Tidak sampai ke niat, tidak sampai ke perbuatan. Mungkin orang lewat di satu restoran atau makan apa gitu, menjelang sore gitu. Jadi dia mencium bau-bau sate misalnya, bau apalah, durian. Terus masuk ke sini. Terus jadi angan-angan. Taruh buka puasa aku makan sate, makan angan-angan. Nah, itu udah gol itu. Tapi Allah baik, diterima puasanya. Tapi nilainya rendah. Dan efek ke jiwa dia juga rendah. Ada efek itu. Efek bersih. Berarti dia harus jaga gawang di depan garis. Dan dia setelah itu menjaga perasaan. Nah dari situ timbul keinginan. Keinginan menjadi bersih. Dari keinginan keluar perbuatan. Perbuatan plus perbuatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk kepribadian. Nah jadi kepribadian menentukan nasib. Jadi merubah nasib, rubah kepribadian, balik mundur. Rubah kepribadian, rubah kebiasaan. Rubah lagi keinginan. Rubah akal pikiran. Keinginan. Resepnya puasa. Jadi hikmah puasa ini luas sekali, luar biasa. Sampai membentuk kepribadian. Ya bahkan Ustadz, pengaruhnya kan sampai persoalan dalam kehidupan sosial kita ya. Iya betul. Hablum minannas. Hablum minannas. Ya terus. Nah kebiasaan kehidupan sosial ini sangat ditentukan dengan hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Jadi vertikal horizontal itu. Gagal di hablum minannas, gagal di hablum minallah. Coba hukum-hukum pergaulan antar masyarakat di Islam namanya apa itu? Hablum minannas itu muamalah. Hukum muamalah itu ketat sekali. Dan ini lebih bahaya daripada hablum minallah. Hablum minallah kan kita tahu Rahman Rahim, Tawwabur Rahim, pengampun penyayang. Kita minta maaf, habis, terhapus semua. Tapi hablum minannas ini berefek ke akhirat. Jadi orang-orang yang mungkin terzolimi di dunia ini, dia sebenarnya benar tapi melalui cara-cara macam-macam dia jadi salah gitu. Itu naik banding di akhirat nanti. Itu yang disebut mahkamah Allah di atas sana. Maliki Yaumiddin. Nah itu tapi Allah masih juga Rahman Rahim. Enggak dimasukin neraka, enggak masuk ke jail, enggak. Dia denda, bayar ganti rugi. Jadi itu luar biasa itu. Dia setiap kita ini punya rekening bank di sana. Namanya rekening pahala. Nah pahala kita dari kecil saya juga begitu, pahala. Tapi saya nggak pernah tahu apa itu pahala. Apa dikasih piala? Kalau yang ibadah sembahyang ngebut itu, menang dapat juara kali kasih piala. Dia nggak masuk tarawih ya. Ada kan tarawih ngebut itu. Ya itu nggak benar lah. Sholat itu tidak bisa dibuat permainan. Kemudian dari pahala itu apa misalnya? Contoh kita masuk ke gua gelap ya, bertiga orang masuk gua. Kemudian menginjak benda-benda keras. Batu mungkin. Nah orang pertama tidak mau ambil, orang kedua ambil sedikit, yang ketiga ambil agak banyak. Kan gelap tidak tahu, batu. Begitu dia keluar dari gua, lihat emas dan mutiara itu. Kaget ya. Yang ambil sedikit, nyesal. Yang ambil tidak ngambil, nyesal. Yang ambil banyak, nyesal juga. Kalau tahu dia ambil semua. Ini cuma contoh umpama yang kita sebut pahala-pahala itu. Sekarang kita di dunia kira ya batu-batu lah. Sholat ada pahala semuanya. Masalah kecil. Kita nggak pernah tahu apa isi pahala itu. Tapi nanti kalau sudah mati baru tahu. Berlian dan emas. Artinya di bank kita itu sudah bisa buat beli apa-apa itu. Menerima apa-apa. Pangkat tinggi. Bisa buat bayar utang. Tapi nggak pakai sidang. Langsung dipotong. Jadi ada orang dapat laporan buku. Amalnya itu banyak. Dia kaget. Bilang malaikat, saya dulu di dunia ibadah saya sedikit. Kenapa ini banyak? Itu diambil dari rekening-rekening orang yang pernah zolimi kamu.
dikasih ke dia. Iya, iya. Adil kan? Iya. Adil. Sebab kesalahannya juga lain. Jadi bukan neraka, nggak semua ke neraka. Beres di sana itu. Asal yang sholat dan beriman. Iya. Tapi gitu. Tapi ada lagi yang punya amal banyak sekali, kok tinggal sedikit. Banyak yang komplain. Tapi nggak pakai komplain, langsung dipotong langsung. Nah itu jadi pemahaman ini tuh mesti dijelaskan. Yang disebut rokib atid, rokib mencatat kebaikan, itu enggak, jangan bayangin dia duduk di kantor seperti itu. Itu semacam komputer sebenarnya. Kan kita nggak tahu malaikat itu bentuknya apa. Hanya di Quran disebut 4 sayap. Tapi ditulis gambar malaikat bersayap. Tidak. Cuma sayap di sini itu dimensi. Dia bisa nembus waktu lalu, manusia akan datang dalam tanah. Right, itu. Ya, jadi kita sendiri hanya bisa imajinasi aja ya. Itu. Lumayan masih punya imajinasi, berarti beriman. Iya. Tapi kurang. Tapi kira-kira imajinasi, kita mengimajinasikan malaikat itu memang boleh ya, Ustaz? Boleh. Boleh ya. Boleh, pemahaman. Ya. Pemahaman itu berkembang. Orang dulu bilang pada sayap, ya dia bisa kemana-mana kan. Tapi pemahaman sayap itu tembus dimensi, banyak dimensi. Dia bisa hidup ke masa lalu, bisa tahu dalam tanah. Itu jadi macam-macam malaikat. Pemahamannya seperti itu. Ajnihah disebut di Quran ajnihah. Ajnihah itu bisa sayap, bisa juga koridor. Terjemah itu sesuai dengan tujuan kalimatnya kemana. Jadi terjemah berubah-ubah. Fi itu kita selalu artikan di, tapi bisa arti dalam. Pada. Itu banyak salah terjemah, bukan salah. Jadi kurang enak dibaca, itu literally. Jadi arti Allah itu Allah selalu diartikan di atas. Di atas tidak. Tidak di atas. Jadi kadang-kadang diartikan dalam, di, pada. Jadi di terjemah kita semua di atas. Atas ini. Atas teman, atas kaku, susah, sulit dipahami. Ya. Banyak lagi itu pemahaman yang dibakukan. Padahal dia elastis, mengikuti arah ayat itu kemana tujuannya. Jadi itu soal terjemah. Banyak lagi terjemah literlek, maksudnya soal bumi lah ya, nggak pindah masalah sedikit puasa, tapi untuk lebih meyakinkan Quran maksud saya. Dulu saya pernah ikut di satu mahasiswa diundang lah. Dia bilang, Pak Ustadz itu Al-Quran itu tidak ilmiah. Karena dia katakan bumi ini datar. Padahal ini bumi bulat. Saya bilang, Tuhan tidak mengatakan bumi datar di Mekah. Nggak ada kalimat di lokasinya di mana. Kalau dia katakan bumi datar, arti umum, semuanya datar. Kalau di semua titik itu datar, itu pasti bulat. Setiap yang bulat pasti datar. Setiap yang datar pasti bulat. Boleh periksa. Kotak, tapi segi 4 atau segi 5 atau segi 6 itu nggak disebut datar. Kayak kotak. Ini meja nih, datar, tapi ada akhiran. Bukan datar. Segi, segi 4. Kalau datar tidak boleh ada akhiran. Tidak boleh ada yang lubang atau garis atau apapun. Lubang boleh dah sungai-sungai, tapi dia tidak terpisah. Bentuknya. Buminya tidak terpisah ya. Antara satu dan yang lain. Betul. Jadi dia arti bumi bulat, dalil bumi bulat di Quran itu terbentang datar. Terbentang itu tanpa akhir. Jadi kalau semut jalan di bola, saya tanya, semut bagaimana boleh? Datar Pak. Di mana datar? Semuanya datar. Kemana aja saya pergi datar. Iya kan? Nah itu Quran, jadi bahasanya itu seperti itu. Kenapa mesti bahasa seperti itu? Kalau Tuhan langsung bilang bulat, itu sahabat-sahabat bisa pingsan. Mana bulat? Datar kok. Susah beriman dia. Tapi Allah bisa memilih kalimat yang bisa dipahami pada masa lalu, kini, dan masa akan datang. Seperti lagi Tayron ababil. Burung ababil itu. Tayron itu diartikan burung. Karena dulu yang terbang itu hanya burung. Kalau sekarang drone. Drone bawa bom. Kecil tapi besar bahayanya, efeknya. Nah itu memahami Quran mesti seperti itu. Kecuali masalah ibadah itu tidak ada perubahan. Jadi ya seperti itu. Ya Ustadz, untuk memasuki
metode ya Ya. untuk memasuki gerbang taubat ini, metodenya tuh apa kira-kira yang harus dilakukan? Iya, betul, kita tadi keluar kembali ke taubat ini. Ya. Betul. Jadi metodenya banyak itu. Mhm. Taubat tadi ada penyesalan, ya kan? Iya, Nyesal terus berusaha ingin memperbaiki iya, kesalahan. Kesalahannya di mana? Jadi tolong ampuni, tapi syaratnya perbaiki kesalahan yang tadi dilakukan. iya, Kalau dulu mengabaikan ibadah, sekarang banyak beribadah. Boleh iya. seperti itulah. Coba di Quran saya lihat tabah wa aslah. Mhm, Seperti ada kalimat taubat pasti wa aslah. Taubat dan memperbaiki kesalahan. mhm, Jadi maaf nih ada contoh. iya, Suatu orang dia punya jabatan tinggi lah. Tapi dia sudah mulai mau taubat. iya, Itu baik. Tanya sama saya. Ustaz saya mau taubat. Ya, baca Astagfirullahaladzim. Sudah Ustaz. Belum. Ada lagi. Menyesal. Terus Bapak dulunya sebagai apa? Gitu kan? Pimpinan. Nah, jadi mungkin ada kekurangan manusia. Saya juga walaupun Ustaz juga punya kekurangan banyak Pak. mhm, Jadi kalau Bapak mau tobat, Bapak sekarang sayangi nih masyarakat. Bagaimana Ustaz? Bapak kalau ada rezeki tergantung kemampuan, tidak ada paksaan. mhm, Simbol saja bahwa Bapak itu mau berubah itu loh. Bapak pergi keluar kota, kan ada mobil kan, pergi cari orang yang susah Bapak cari. Kemana? Ke Bogor, Bekasi, ke mana saja, ke Grogol, kampung di kampung maksud saya. Gitu Ustaz. Iya. Titip aja Mas, nggak bisa ya. Bukan saya yang memperbaiki Bapak. Lain, kok titip saya Bapak nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. mhm, Tapi kalau Bapak sendiri pergi, nanti rasain, coba. Nanti punya perasaan lain. Lama berapa bulan dia telepon, saat saya ada di Kampung Rawajati, Kalibata situ. mhm, Kemudian saya temui itu ada janda susah sama anak-anaknya yang yatim. Sudah dikeluarkan dari kontrakan karena sudah berapa bulan tidak bayar. Jadi ada kasur, ada apa di depan rumahnya itu. Kebetulan saya lewat situ kan Bapak suruh pulang ke kampung. Kemudian, alhamdulillah saya bayar untuk berapa tahun. Kemudian saya ke Maret, isi itu dapurnya, rumahnya, segala macam. Alhamdulillah Bapak saya gembira banget, saya bahagia banget ini. Saya kalau berasa saya ada di situ, terbayang tuh anak-anak mukanya senang, keriang, gembira semua itu. Iya betul Ustaz. Bapak juga senang kan? Ya. Bagaimana perasaan Pak? Senang, lega, bahagia. Nanti Bapak akan lebih bahagia lagi. Bapak menyenangkan hamba Allah, Allah akan senangkan hati Bapak. Bapak gembirakan anak-anak itu, sama ibu itu, Allah akan gembirakan Bapak. Insya Allah Pak ya. Ya, saya mau cari lagi Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Saya turut senang. Benar itu terjadi. Jadi dia sudah itu saya lihat berubah. Lembut, baik. Saya rasa memang mestinya begitu. iya, Kalau dititip nggak ada efek. Rasa. Ya tolonglah nih kalau ada yang dengar, tolonglah seperti itu. Saya yakin Allah akan sayang. benar, Menyayangi hambanya, masa Tuhan nggak sayang? iya, Itu hablum minanas ini. Nah ini sudah hablum minanas. iya, Terus nyambung hablum minallah. iya, Nah sulit hablum minallah kalau lewat hablum minanas. Karena Allah nggak butuh apa-apa. mhm, Kita sholat bukan kebutuhan dia. mhm, Nah itu jadi efeknya ke atas. Ini masyarakat kita belum paham itu. Maaf ya, maaf. Mungkin ada yang paham, saya nggak ketemu. Saya ketemu sedikit yang tidak paham. Ibadah minanas itu yang nanti nyambung ke atas. iya, iya, Nah, ada lagi itu. Seperti itu. Juga pemaaf lagi. Nah, ini saya diskusi. Saya juga belum yakin. iya, iya, Tolong Pak Zulfan nanti rapiin kalau kurang jelas. iya, iya, Saya mikir-mikir udah lama. Kenapa ini orang-orang dakwah kok mau mengislamkan negara? Negara itu kan ada tanah, ada air, ada gunung, ada laut. iya, Apa itu yang mau diislamkan? Benda-benda itu tidak perlu diislamkan. Islam ini agama itu manusia. Bukan untuk benda, bukan untuk negara. Negara terdiri dari itu benda-benda, gedung-gedung. Ada juga manusia. Nah manusianya ini yang didakwah Islam. Bukan negerinya, bukan spanduk. Spanduk heboh-heboh itu pasang. Dia bunuh, dia tulis segala macam, tapi dia bunuh orang. Ya, jadi tidak rasional. Nah, yang harus diislamkan itu manusianya.
Ya, yang agama lain ya silakan dengan agamanya. Tapi betul-betul dipakai itu di manusia yang mengamalkan ajaran itu. Iya. Hukum itu untuk manusia balik dan berakal lagi, dewasa. Anak-anak belum. Dia diajarin aja dulu permulaan. Itu aja. Jadi kita rubah, buang habis tenaga, bikin pecah belah, bikin ribut. Mulai dakwah tujukan kepada manusia dan Islam. Maaf, kedua lagi, yang ibadah ini ada isu saya dengar, Islam itu minoritas. Banyakan Islam KTP, itu pendapat salah. Sebab Islam itu tidak membatasi orang itu harus begini, tidak. Kalau dia sudah syahadat, mengakui tidak akan menghamba kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, tauladan, cukup. Nanti dia dosa, dia salah, itu urusan Allah. Itu di dakwah. Bukan kita nyalahin. Dakwah. Jadi nggak usah dakwah keluar dulu. Masih banyak umat Islam yang tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji. Malah mayoritas itu. Nah, mestinya saya bertanggung jawab, ya kita ini semua ustadz-ustadz cara memberi ilmu. Nah, kita ini berdakwalah dengan kemampuan masing-masing. Yang sudah Islam, kan aman negeri jadinya. Iya. Iya, yang agama lain silahkan. Yang agama lain nggak mau puasa, jangan dipuasa. Dia nggak wajib. Dia mau makan babi, boleh. Haram buat Muslim. Buat dia tidak haram. Tapi toleransi, makannya di tempat. Terus tuh. Kita toleransi itu bukan mengaduk agama, tidak, menghormati. Jadi kalau saya ada di Bali nyepi kayak kemarin itu, saya kebetulan di Bali, saya seperti nyepi. Kalau saya bilang saya ikut nyepi, bohong saya. Itu bohong. Jadi kita hipokrit. Terang-terang aja, saya agama saya, kamu dengan agama. Dia lagi nyepi, kita seperti nyepi. Nah, dia juga di Jakarta dan di Indonesia orang berjam puasa yang rokoknya di tempat, tidak di jalan. Indah kan hidup ini. Coba buat toleransi seperti itu. Bukan memaksa dia ikut kita dipaksa ikut dia. Itu nggak benar. Hati tidak bisa menerima dua keyakinan yang berbeda. Kita harus jujur. Tapi kita menghormati hak dia dan tidak akan memaksa dia ke masjid. Dan jangan paksa kami juga ke tempat lain. Damailah. Itu disebarkan. Kalau ini salah paham terus. Itu dulu. Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu episode pertama kita ini ya. Kira-kira ada 25 menit ya. Panjang juga ya. 22 menit. 22 menit. Gak apa-apa, nanti kalau bisa kita bagi lagi Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz Zain Muhammad Al-Hadi. Dalam pembahasannya tadi menarik sekali, saya kira ya. Kalau orang memang ingin mengambil hikmah Ramadan itu banyak sekali hikmahnya. Bisa masuk dari pintu mana aja Ustaz ya. Tinggal tergantung orang mau menyuplik mengambil dari mana. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.